Ya, Edwin, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa memang selama tahun 2025 ini sejumlah peristiwa terjadi di negeri ini. Di antaranya ada demo tuntut tunjangan DPR, ada kasus keracunan menu makan bergizi gratis, ada polemik ijazah Jokowi dan juga bencana banjir bandang dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera, Edwin. Tanpa berlama-lama saudara, berikut kami hadirkan rangkuman peristiwa penting yang terjadi sepanjang 2025. Halo Sobat Kompas TV, sepanjang tahun 2025 banyak peristiwa penting terjadi. Mulai dari demo yang terjadi pada bulan Agustus lalu, keracunan makanan bergizi gratis, kemudian ada juga polemik ijazah Jokowi hingga bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Seperti apa ulasannya? Eits, aku ada pantun. Ikan lele diteliti pakai mikroskop. Ramai dibahas warga Surabaya. 1 tahun kita rangkum dalam cerita Kaleidoskop, Kompas TV independen terpercaya. Nah, kita mulai dari berita politik. Agustus kemarin, Indonesia ramai dengan gelombang demonstrasi. Awalnya, aksi ini dipicu dari isu kenaikan tunjangan anggota DPR. Tapi, ceritanya nggak sampai situ. Demonstrasi berubah jadi tuntutan yang lebih besar. Reformasi struktural mulai dari transparansi kebijakan, penegakan hukum yang akuntabel dan keadilan. Situasi makin panas setelah terjadi insiden rantis Brimob tabrak ojek online Afan Kurniawan. Kejadian ini jadi titik balik, memicu protes yang lebih luas dan kecaman terhadap tindakan aparat. Sebagai catatan ya teman-teman, setiap warga negara berhak menyuarakan pendapatnya. Namun, kebebasan berpendapat harus dilakukan secara damai, tertib, dan jangan terprovokasi untuk melakukan perusakan. Lalu bagaimana respon pemerintah? Presiden Prabowo Subianto pun turun tangan. Ia bertemu para ketum partai, mencabut sejumlah kebijakan yang diprotes, dan membentuk Komisi Reformasi Kepolisian untuk merespons tuntutan publik. Sepanjang tahun 2025 ada juga salah satu polemik yang nggak selesai-selesai, tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Semua berawal dari tuduhan sejumlah pihak termasuk Roy Suryo CS yang meragukan keaslian ijazah Joko Widodo. Apa respon Pak Jokowi? Ia pilih langkah melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Makin panas saat Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Eits, ini belum selesai. Sidang Komisi Informasi Publik atau KIP terkait sengketa keterbukaan informasi soal dokumen ijazah Jokowi juga tak kalah tuai perbincangan. Sampai sekarang, polemiknya masih jalan dan masih jadi bahan debat panas netizen. Nah, semoga polemik ijazah Jokowi ini kelar ya di tahun 2026. Pak Jokowi juga mengungkapkan akan menunjukkan ijazah aslinya di saat persidangan. Program Presiden Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis atau MBG sejatinya punya misi besar, yakni untuk memperbaiki gizi anak dan menekan angka stunting di Indonesia. Sejak digulirkan MBG ini, banyak sekali membantu keluarga dan juga para anak untuk tetap bisa makan sehat. Namun, di tengah niat baik itu, muncul kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis pada sejumlah penerima MBG. Insiden ini langsung jadi sorotan karena menyangkut keamanan pangan dan keselamatan penerima manfaat. Alih-alih jadi asupan bergizi, makanan justru menimbulkan keluhan kesehatan. Di sisi lain, pemerintah menegaskan MBG tetap jadi program strategis dan Presiden Prabowo pun menyebut akan melakukan evaluasi total buntut insiden ini. Pengawasan dapur, kualitas bahan hingga distribusi makanan diungkap akan diperketat agar manfaat MBG tetap jalan tanpa mengorbankan keselamatan. Kita berharap ya teman-teman, semoga kasus keracunan makanan bergizi gratis ini tidak terulang lagi. Ke peristiwa yang terakhir, sahabat Kompas TV, bencana alam, banjir dan longsor melanda Pulau Sumatera yang juga menjadi duka yang mendalam untuk kita semua. Merespon itu, pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat hingga influencer menyalurkan bantuan logistik. Di tengah situasi bencana, muncul pula sorotan soal keberadaan kayu gelondongan yang terbawa banjir dan memicu banyak tanda tanya. Kedepan, bencana ini jadi pengingat pentingnya mitigasi bencana yang dilakukan bersama. Pemerintah didorong memperkuat pengawasan lingkungan, tata kelola hutan, serta sistem peringatan dini. Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera
menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Mengakhiri tahun 2025, semua kejadian menjadi pengingat kita untuk lebih kuat dan saling jaga. Selamat tahun baru, semoga tahun depan menjadi harapan baru. Sampai jumpa.